Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Salma Chandra dengan NIM C08194043 dari Desain Interior UNS 2019. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil portofolio untuk mata kuliah DI 2. Jadi untuk klien DI 2 saya itu satu keluarga yang terdiri dari 6 anggota keluarga, yaitu sepasang suami istri, 3 anak, dan 1 lansia, serta terdapat hewan peliharaan juga, yaitu 2 ekor kucing. Berikut adalah personal user data dari Pak Primo, yang lahir di Bandung 8 Agustus 1969, merupakan seorang karyawan swasta yang hobi bersepeda, lari, dan memiliki warna kesukaan yaitu merah. Dan berikut adalah tabel sirkulasi kegiatan Pak Primo. Lalu ada personal user data dari Bu Dini, yang lahir di Padang 16 Maret 1972, merupakan seorang psikolog yang hobi menjahit dengan warna kesukaan yaitu coklat dan biru. Berikut adalah sirkulasi kegiatan dari Bu Dini. Lalu yang berikut adalah anak pertama mereka, yaitu Hanif, yang lahir di Jakarta 4 April 1998. Hanif merupakan seorang mahasiswa teknik yang hobi bermain catur dengan warna kesukaannya yaitu biru. Berikut adalah sirkulasi kegiatan dari Hanif. Lalu yang selanjutnya adalah anak kedua, yaitu Faiz, yang lahir di Berlin 27 November 2000, merupakan seorang mahasiswa desain produk yang hobi debat dengan warna kesukaan yaitu hitam. Berikut adalah sirkulasi kegiatan dari Faiz. Lalu selanjutnya adalah anak ketiga yang bernama Safira, lahir di Jakarta 14 Desember 2006, merupakan seorang siswa SMP yang hobi membaca dengan warna kesukaan yaitu biru muda. Berikut adalah sirkulasi kegiatan dari Safira. Lalu berikut adalah personal user data dari anggota lansia dalam keluarga ini, yaitu seorang kakek bernama Kaiser yang hobi membaca koran, duduk-duduk di ruang keluarga, dan tidur. Berikut adalah sirkulasi kegiatan dari sang kakek. Selanjutnya adalah personal user data dari hewan peliharaan mereka, yaitu Mochi dan Mocha. Berikut ada pola aktivitas bapak, pola aktivitas ibu, pola aktivitas anak yang pertama, anak yang kedua, anak yang ketiga, dan terakhir adalah pola aktivitas dari kakek. Berikut adalah ilustrasi place-centered mapping dari kegiatan yang melibatkan seluruh anggota keluarga, yaitu situasi keluarga ketika makan bersama. Mereka makan di ruang keluarga depan TV, lalu mereka biasanya makan sambil menonton TV. Jadi ada 4 orang yang berada di atas sofa karena kapasitas hanya muat 4 orang saja sambil memegang piring. Lalu 2 orang lainnya duduk di bawah atau lesehan sambil menggunakan coffee table sebagai meja makan mereka. Jadi yang warna biru itu adalah sang bapak, yang warna hijau dan merah itu adalah, yang hijau adalah ibunya, dan yang merah itu adalah anak perempuannya. Biasanya mereka makan sambil juga membantu sang kakek yang warna ungu itu untuk makan. Lalu yang di bawah untuk makan sambil lesehan yaitu anak kedua mereka dan anak pertama mereka. Lalu berikut adalah list dari problem dan rencana penyelesaian. Selanjutnya ada site analysis. Jadi lokasi yang terpilih untuk bangunan terletak pada daerah suburban atau pinggiran kota, di mana bangunan ini terletak pada perumahan yang berada di luar kota besar tapi masih dalam jarak komuter. Fasilitas umum yang terdapat di sekitar lokasi rumah yaitu masjid, jalan tol, kampus akademik gizi, pusat bisnis, pusat perbelanjaan atau mall, rumah sakit, sekolah, masjid, dan stasiun kereta api Bandung. Lalu ini adalah data-data dari site analysis. Ada orientasi matahari, orientasi area angin, arah kebisingan, vegetasi, cuaca, dan sirkulasi kendaraan. Lalu berikut adalah pola hubungan antar ruang dengan keterangan yang warna hitam itu adalah keterangan
hubungan antar ruang yang sebaiknya sangat dekat, yang ungu yaitu boleh dekat, tapi bisa juga tidak dekat. Lalu yang merah itu adalah hubungan antar ruangan yang tidak boleh dekat sama sekali. Lalu berikut adalah bubble diagram dengan keterangan yang warna ungu yaitu area untuk orang tua yaitu kamar kakek, kamar utama, dan ruang kerja. Lalu yang warna coklat itu adalah area bersama yaitu dapur, ruang makan, dan ruang keluarga. Yang merah adalah area untuk anak-anak yaitu kamar untuk setiap anak. Lalu ada keterangan garis yang menandakan jika tebal yaitu hubungan antara ruangannya sebaiknya sangat dekat. Yang warna yang tipis yaitu ruangan yang boleh dekat tapi boleh juga nggak dekat. Dan yang tidak memiliki hubungan garis sama sekali berarti tidak boleh dekat sama sekali. Lalu ada zoning dan grouping dengan keterangan warna merah yaitu area ruangan yang sebaiknya berada warna merah yaitu ruangan-ruangan area-area private yang sebaiknya jauh dari area publik dan jalan raya agar dapat maksimal sebagai ruangan yang menyediakan kenyamanan privasi. Lalu area service itu sebaiknya berada di antara seluruh ruangan agar dapat menjalankan layanan dengan lebih mudah dan dapat mengakses ruangan sekitarnya dengan lebih efisien. Lalu yang warna ungu yaitu area publik yang memiliki space paling gede agar dapat memuat banyak anggota keluarga dan kerabat dekat lainnya untuk saling bercengkrama dengan lebih leluasa. Ada dua layout yang diproposalkan dan yang terpilih yaitu layout berikut dengan kelebihan dan kekurangannya. Lalu ada pola grid kolom struktur dari denah yang terpilih. Lalu ada layout furniture dan flooring. Lalu untuk ide dan gagasan dari desain interior untuk bangunan yaitu helpful space for a homebody family with considerable age groups, di mana dari data-data yang telah dikumpulkan berdasarkan interview, analisa keseharian, dan diskusi bersama klien, permasalahan interior utama yang muncul dalam kasus keluarga klien yaitu pandemi, anggota keluarga dengan umur yang beragam, serta storaging yang tidak terorganisir. Jadi untuk pandemi, karena mengharuskan seluruh anggota keluarga berada di dalam rumah pada sebagian besar waktu mereka, maka dibutuhkan fasilitas-fasilitas yang lebih mendukung ketika mereka beraktivitas di rumah selama pandemi, terutama yang harus melaksanakan work from home dan sekolah atau kuliah dari rumah, di mana mereka akan berada di depan layar komputer lebih lama dari biasanya. Fasilitas yang mendukung yaitu area desktop bekerja atau belajar dengan perabot yang lebih ergonomis dan dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama dan ruang kerja yang lebih leluasa. Lalu untuk permasalahan anggota keluarga dengan umur yang beragam, desain rumah akan dibuat agar dapat mendukung 3 macam kelompok umur yang ada dalam keluarga klien yaitu anak-anak atau adolescents, orang tua, dan lansia. Jadi untuk anak-anak, pasti menurut raisingchildren.net.au itu anak-anak membutuhkan kamar pribadi agar privasi mereka dapat terjaga. Dan disarankan mungkin di sekitar area privat anak-anak terdapat area atau ruang di mana orang tua dapat memonitor dan terlibat dalam kegiatan anak-anak mereka dengan nyaman. Jadi untuk lokasi area private anak-anak berada di lantai 2 dan pada area tersebut terdapat entertaining area di mana kegiatan anak-anak dapat dimonitor oleh orang tua tanpa harus melewati batas privasi anak-anak. Lalu untuk orang tua membutuhkan ruang private agar dapat fokus pada pekerjaan mereka, terutama untuk anggota keluarga yang harus melakukan work from home sejak adanya pandemi. Lalu untuk anggota keluarga lansia tentu perlu diberikan fasilitas khusus sesuai standar kebutuhan lansia dalam rumah agar kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan oleh anggota keluarga lansia tidak dibatasi sehingga anggota keluarga yang lansia dapat terasa lebih nyaman berada dalam rumah.
Untuk letak area lansia dimaksimalkan berada di lantai 1 dan di lantai 2 dibuat lebih restricted untuk digunakan oleh lansia, jadi tidak perlu bolak-balik naik tangga untuk mengakses lantai 2 yang dapat beresiko. Lalu permasalahan ketiga yaitu unorganized storaging, di mana dengan anggota keluarga yang banyak dengan umur yang beragam akan sangat mempengaruhi seberapa banyak kebutuhan yang diperlukan. Barang-barang kecil seperti barang hobi dan sifatnya yang hanya dipakai di waktu tertentu pasti memerlukan tempat agar dapat tersimpan rapi ketika tidak digunakan. Maka desain rumah memerlukan banyak tempat-tempat penyimpanan, tapi dengan desain rumah yang memiliki space terbatas, maka peletakan storaging juga harus berada di lokasi-lokasi yang tidak akan memakan tempat banyak untuk storaging. Lalu desain references yang digunakan yaitu desain interior Scandinavian. Jadi konsep dan tema yang dipilih yaitu Scandinavian. Mengapa Scandinavian? Jadi Scandinavian ini merupakan tema yang sangat mendukung konsep helpful space, di mana dengan gaya minimalis dan elemen-elemen alami seperti kayu akan membuat rumah memiliki suasana yang lebih cozy, sehingga keluarga akan lebih betah bekerja dan beraktivitas walaupun harus selalu berada di rumah. Sifat Scandinavian terfokus terhadap fungsi, lebih terhadap fungsi, jadi lebih kepada kualitas dibanding kuantitas, yang membuat setiap sudut rumah memiliki lebih dari satu fungsi, dan dengan begitu akan menghemat ruang, walaupun ruang yang tersedia minim. Jadi elemen-elemen dari tema Scandinavian yaitu menambahkan alam ke dalam rumah. Jadi masukkan elemen-elemen alami seperti kayu, terutama dengan warna yang terang cerah dengan tekstur raw, potongan pahatan yang terinspirasi dari alam, tanaman, tumbuhan, cahaya alami dari luar, dan bahan ramah lingkungan dan sustainable. Lalu berikutnya adalah think neutral with pops of color. Jadi mengimitasi palet warna alam yang netral, seperti warna yang terinspirasi dari tanah, batu, dan kayu, lalu dicampur dengan warna yang lebih cerah. Jadi dengan begitu skema warna netral tersebut jadi terlihat lebih sederhana namun sophisticated. Lalu penggunaan kontras. Ini dapat ditambahkan dalam bentuk selain warna seperti bentuk, ukuran, tekstur, mood. Jadi dengan kontras antara terang dan gelap, potongan lama dan baru, abstrak dan alami, lurus dan bergelombang, netral dan warna yang lebih mencolok, keras dan lembut, dan utilitas yang lebih serius dan yang lebih playful. Jadi dengan mempertinggi tampilan, menggunakan pengkontrasan elemen-elemen bisa ditambahkan pada dinding, furniture, perlengkapan lampu, dan artworks yang ditaruh dalam ruangan. Lalu yang keempat adalah dalam bahasa Danish itu berarti togetherness dan simply cozy. Itu menambahkan elemen putih yang cool dan garis-garis bersih yang berpotensi menciptakan rasa bland dan cold, diperhalus oleh tekstur dan warna yang lebih hangat dan lebih homey. Itu adalah jawaban dari teka-teki Hig, kalau nggak salah. Jadi menjaga kehangatan dan kenyamanan itu sangat penting untuk konsep ini. Lalu yang kelima adalah minimize, menekankan pada ruangan yang terang, ringan, dan terbuka. Elemen visual seperti garis bersih dan ruang putih membangkitkan rasa tenang dan kapasitas. Jadi berantakan itu tidak ada dalam kamus Scandinavian. Lalu yang keenam adalah memilih kualitas. Investasi pada kualitas yang tinggi
dan bagian-bagian yang multipurpose atau praktis. Lalu untuk problem solving di bagian anggota keluarga dengan umur yang beragam, yaitu untuk kamar anak-anak akan menggunakan kasur jenis loft beds. Jadi karena ukuran dari kamar anggota keluarga anak-anak ini tergolong kecil, maka dibutuhkan solusi agar desain dapat memuat segala kebutuhan pribadi mereka yang banyak, tapi tetap mendukung segala kegiatan mereka, terutama ketika di masa pandemi, di mana mereka akan menghabiskan sebagian besar waktu di dalam kamar. Lalu untuk anggota keluarga lansia akan menggunakan grab bars di dalam kamar mandi, karena kamar mandi memiliki sifat yang tergolong hazardous, dapat menimbulkan kecelakaan bagi anggota keluarga yang lansia. Grab bars ini sangat ideal digunakan pada kamar mandi untuk lansia agar pengguna dapat berpegangan. Jadi ketika mereka berpegangan pada grab bars, ketika sedang bergerak atau berdiri, mereka kan lebih leluasa menggunakan kamar mandi dengan mandiri. Dari caringforagingparents.com, pegangan tangan atau grab bars ini sangat dianjurkan sebagai perangkat keamanan pada kamar mandi. Lalu untuk sifat permasalahan unorganized storaging itu bisa diselesaikan dengan penambahan jenis ruangan mudroom. Jadi mudroom ini adalah ruangan yang fungsional dan efisien dalam penyimpanan barang-barang untuk perjalanan sehari-hari, hobi, hewan peliharaan atau olahraga. Jadi sifat terorganisir merupakan salah satu bagian yang penting dari satu desain yang minimalis. Jadi ruangan ini akan menciptakan zona penyangga antara dunia luar dan dalam agar lebih terbebas dari kotoran sehingga tidak mencemari dalam rumah dan menjadikan sarang penyakit, tetapi juga akan menjadi bagian yang membuat peletakan barang-barang lebih terorganisir. Selanjutnya adalah shelvings atau pemberian laci-laci dan storaging di area-area yang sering digunakan. Karena keluarga memiliki kebiasaan menaruh barang-barang kecil di sembarang tempat, masalah ini dapat diselesaikan dengan adanya sistem shelving. Selain sebagai tambahan untuk memperindah rumah, shelving juga berguna untuk menciptakan suasana tempat tinggal yang bebas dari barang-barang yang berantakan. Jadi rak-rak akan memudahkan untuk menemukan barang yang Anda butuhkan pada waktu yang tepat, dan dengan begitu akan meminimalkan stres yang disebabkan oleh ketidakaturan. Lalu yang selanjutnya adalah resizable chabudai table. Jadi di Jepang terkenal yang dinamakan meja chabudai yang biasa digunakan secara tradisi oleh orang-orang Jepang untuk makan dengan makan sambil lesehan menggunakan meja ini. Jadi meja chabudai ini memiliki tinggi yang sesuai dan ergonomis apabila digunakan sebagai meja makan lesehan. Cocok digunakan pada ruang keluarga yang sering digunakan sebagai tempat makan. Dan selain itu, meja chabudai ini akan didesain agar bisa diringkas, jadi apabila sedang tidak digunakan sebagai meja makan, pasti akan membutuhkan space yang lebih luas untuk mengakomodasi pengguna yang banyak dalam satu waktu. Jadi bisa diringkas dengan sistem lipat atau sistem lainnya. Lalu berikut ada layout dari bangunan, layout flooring, layout furniture, layout ceiling, dan layout electrical. Lalu ada sketch untuk desain interior di awal-awalnya. Yang ini adalah sketch untuk desain interior dari ruang keluarga atau living room. Lalu ada sketch interior untuk master bedroom atau ruang tidur untuk kedua orang tua. Lalu ada list furniture yang akan digunakan pada interior bangunan. Lalu ada potongan A aksen, potongan B aksen,
potongan C aksen, dan potongan D aksen. Untuk detail konstruksi, berikut adalah detail konstruksi dari pocket door yang akan digunakan di beberapa ruangan untuk membuat ruangan menjadi lebih tersedia space yang lebih luas. Lalu ada detail konstruksi untuk ventilasi yang digunakan di beberapa ruangan untuk membuat udara dalam ruangan tersebut lebih maksimal. Lalu ada detail konstruksi dari folding door di lantai 2. Lalu berikut adalah detail furniture meja cabudai yang dapat digunakan sebagai meja makan sekaligus coffee table ketika tidak digunakan untuk makan. Lalu berikut adalah aksonometri dari lantai 1, aksonometri dari lantai 2, lalu skema warna dan skema material, dan berikut adalah foto-foto rendering dari final design. Berikut adalah renderan untuk desain living room dan kitchen, renderan untuk area di bawah tangga dan mudroom, lalu ada kamar untuk kakek dan kamar mandi untuk lansia yang sekaligus berada di dalam kamar kakek. Lalu ada master bathroom dan master bedroom. Lalu ada ruang outdoor yang digunakan sebagai outdoor office sekaligus workshop area. Lalu ada entertainment area yang dapat digunakan untuk anak-anak dan monitoring dari orang tua untuk anak-anak. Ada juga di sudut kecil dekat tangga itu ada space yang dimanfaatkan sebagai cat tree untuk entertainment buat Mochi dan Mocha. Lalu ada laundry room. Pada laundry room terdapat bagian dinding yang akan berguna untuk ketika drying atau sedang menyuci baju menggunakan mesin cuci pasti akan berisik, dan dengan instalasi dinding tersebut suaranya akan lebih terpantul-pantul sehingga tidak akan nembus ke ruangan-ruangan di samping atau ruangan lainnya. Jadi akan minimalisir suara yang bising dari ruangan laundry ini. Lalu ada kamar dari anak pertama, kamar anak kedua, dan kamar mandi di lantai 2. Lalu ada kamar untuk anak ketiga. Dan sepertinya itu saja. Terima kasih sudah menonton presentasi saya. Apabila ada yang kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.